Waalaikumsalam. Kalau boleh Ibu tahu, ini dengan siapa ya? Nama saya Elvira, saya dari kelas 12 IPA. Ibu lihat Elvira. Iya, habis selesai. Elvira baru selesai belajar. Iya, Bu, baru selesai belajar bahasa Indonesia, Bu. Bagaimana pelajarannya tadi? Apakah menyenangkan? Iya, Ibu, menyenangkan. Oh, baguslah kalau begitu. Oh ya, apakah kamu ke sini atas kemauan kamu sendiri atau disuruh? Saya mengikuti Zoom ini atas kemauan sendiri, Bu. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah berkonsultasi dengan guru BK untuk memperoleh konseling? Belum, Bu. Belum. Kalau begitu, Ibu menjelaskan sedikit apa itu konseling. Iya, Bu. Konseling itu adalah suatu layanan yang berusaha atau mampu untuk mengambil keputusan yang tepat baginya. Apakah Elvira paham? Iya, Bu, saya mengerti. Yaitu berusaha membantu kamu untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang kamu hadapi. Lalu, kamu sendiri sebagai konseling sebaiknya aktif dalam mengemukakan masalah dan latar serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar. Kira mengerti? Iya, Bu, saya mengerti dan saya akan berusaha aktif dalam mengikuti konseling ini. Tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui oleh orang lain. Kamu tidak perlu khawatir. Di sini Ibu rahasia kamu. Sebab dalam konseling itu memiliki teknik-teknik, kode etik, serta asas-asas yang harus dikuasai seorang konselor. Nah, salah satu asasnya yaitu asas kerahasiaan. Jadi jangan ragu untuk mengemukakan masalah kamu tanpa perlu merasa takut untuk diketahui oleh orang lain. Iya, Bu, syukurlah kalau begitu. Kira Maaf, Bu, saya kurang jelas. Oh ya, saya ulangi ya. Lalu apa yang Elvira harapkan setelah proses konseling ini? Saya berharap agar masalah saya dapat terselesaikan dan menemukan jalan keluar atau solusinya, Bu. Begini, konseling ini membutuhkan waktu, yaitu 2 kali pertemuan dengan durasi 45 menit. Bagaimana? Apakah Elvira setuju? Iya, Bu, saya setuju. Baiklah, kalau begitu kita akan memulai konselingnya. Coba ceritakan masalah apa yang sedang Elvira alami. Begini, Bu, biasanya saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, pasti saya gugup, bingung harus bilang apa.
kayak tiba-tiba gemetar dan kaku. Oh, bisakah Elvira menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Elvira rasakan? Bisa, Bu. Biasanya ketika tampil di depan kelas, Bu, saya merasa tidak percaya diri saat menjawab pertanyaan dari guru, padahal saya hanya menjawab dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya kurang aktif berbicara dan berpendapat ketika di dalam kelas, Bu. Selanjutnya, apa yang Elvira lakukan ketika Elvira merasa tidak percaya diri di kelas? Biasanya saya hanya diam saja, Bu. Apakah dengan cara demikian Elvira merasa senang dan nyaman? Tidak, Bu. Mungkin Elvira berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit. Maaf, Bu, kurang jelas. Elvira, Iya, Bu, bisa diulang sekali lagi, Bu. mungkin Elvira berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, iya Bu. Biasanya saya merasa kalau apa yang saya lakukan harus sesempurna mungkin. Jadi mungkin itu yang menjadi penyebab saya seperti ini, Bu. Oh, kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana Elvira bisa presentasi dan menjawab pertanyaan guru supaya tidak gugup? Iya, Bu. Dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar supaya saya bisa tampil di depan kelas dengan percaya diri.